Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, para asatidz yang semoga Allah berkahi, para aparatur negara dan para pejabat yang hadir yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, yang semoga selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah. Selayak samudra yang tidak memiliki garis tepi, selayak samudra yang tidak memiliki garis pantai. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita sangatlah sedikit. Kalau boleh kita kata, ibarat seujung kuku. Apa yang menjadi kesulitan seujung kuku tidak boleh melupakan lautan samudra kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apapun kondisinya, semoga kita tidak pernah kehabisan materi untuk bersyukur kepada Allah. Rasulullah itu kalau mendapati keadaan yang menyenangkan, zikirnya adalah alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala amal solih. Itu Nabi kalau beliau mendapati keadaan yang menggembirakan. Tetapi Nabi ketika mendapati keadaan yang menyedihkan, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan, zikirnya pun hampir sama walaupun sedikit berbeda. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah. Untuk menunjukkan kepada kita, Rasulullah itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Makanya siapapun di antara kita, ustadz ataupun santri, pejabat ataupun tidak, kalau ada yang mengatakan saya kurang bahagia pada hidup saya, dicari akar permasalahannya, pasti ketemu, karena dia kurang bersyukur terhadap apa yang Allah bagikan kepadanya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan kepadanya kita berharap semoga kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akhirnya saya diberikan izin oleh Allah untuk menginjakkan kaki di pesantren Nurul Huda dan menginjakkan kaki yang perdana di kota Purbalingga. Saya tidak menduga untuk sampai di kota ini melewati banyak pemandangan yang indah. Kalau tahu pemandangannya indah semacam ini, saya akan mengajak istri dan anak-anak saya. Ini kelihatannya sinyal dari alam supaya nanti saya balik lagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya datang tadi malam. Saya berangkat dari Jakarta jam 11 malam setelah ngisi acara Nusa Ukhuwah Show yang pertama kali. Sempat ada beberapa kejadian, sopir saya atau ikhwan yang suka mengantar saya pulang karena ibunya pulang kampung, ikhwan kedua yang harusnya mengantar pola tiba-tiba badannya demam. Tetapi alhamdulillah dengan segala ujian yang dilewati akhirnya tetap bisa datang ke sini. Memang kalau melihat pondoknya dan melihat masyarakatnya, memang wajar kalau akhirnya melewati banyak ujian untuk ketemu dengan sesuatu yang sangat istimewa. Dan saya melihat panggungnya pertama kali, Masya Allah, ini panggung atau acara walimah pernikahan. Makanya tadi ketika saya melihat kursi dihadapkan ini, saya mikir, wah jangan-jangan ada mempelai putrinya. Alhamdulillah istri saya tidak ikut, jadi tidak mendengar. Jadi nanti kalau ada yang merekam, tolong di skip yang bagian ini. Semoga Allah merahmati keluarga saya yang sudah memberikan kebaikan dan kemudahan sampai saya datang ke sini. Kita pada kesempatan hari ini setelah tadi menyaksikan para alumni 1440, Masya Allah. Mereka nasyid yang membuat saya hampir menangis, tapi saya menahan diri. Saya ingat 20 tahun lalu saya juga melalui proses yang mereka hadapi. 20 tahun lalu di atas panggung dan kemudian disaksikan banyak orang, lalu kemudian menjadi lulusan, dan akhirnya 20 tahun kembali saya akhirnya menghadiri acara lulusan di pondok yang lain. Saya tentunya mendoakan mereka dulu
dan kita doakan mereka, karena doa itu bagian ikhtiar kita mengetuk pintu langit untuk mendatangkan berkah. Semoga para santri ini nanti akan bermanfaat bagi agama dan bermanfaat bagi bangsa, menjalankan kitabullah dan sunnah, dan semoga mereka manfaatnya sebagaimana air sungai, dan semoga manfaat mereka bukan hanya sebagaimana air sumur. Bedakan antara sungai dengan sumur. Sungai itu gampang diambil manfaatnya, kalau sumur itu susah diambil manfaatnya. Jadilah santri itu, kata para ulama salaf, kun nahrun wala takun bi'ron. Jadilah kalian itu sungai dan jangan menjadi sumur. Mungkin banyak diantara kita masih mikir, apa itu sungai, apa itu sumur. Sumur itu kalau kita renungkan, sumur itu susah diambil manfaatnya. Kalau kita pengen ngambil airnya, maka kita harus pakai modal, minimal timba ataupun dengan listrik, pompa, supaya menarik airnya. Kita pakai untuk nyuci baju tidak bisa, kita pakai untuk mancing tidak bisa. Misalkan ada keluarga kita pergi ke belakang, mau kemana Pak? Mau mancing, di mana? Di sumur. Orang pasti mikir begini, karena sumur bukan tempat untuk mancing. Kalau kita pengen buang air besar di sumur, pasti orang satu keluarga itu marah. Kamu tidak bisa membedakan antara lubang pispot dengan lubang sumur. Itulah sumur. Banyak santri, banyak kaum muslimin itu filosofnya itu sebagaimana sumur, susah diambil manfaatnya dan orang lain tidak bisa merasakan manfaatnya. Kalau seorang muslim sudah tidak bisa diambil manfaatnya, maka kapan agama ini akan tercium bau aromanya yang wangi kalau kita ini kayak sumur? Tapi saya berwasiat kepada diri saya dan para santri, semoga para santri, yang santri dan santriwati, yang hafid dan hafidhoh tadi, yang ada hafidhoh 30 juz, Masya Allah, maka sesungguhnya jadilah itu sebagaimana sungai. Sungai itu gampang memberikan manfaat. Kita ingin mengambil airnya, tidak pakai timba, tidak pakai kemudian listrik, cukup kita datang ke sungai kemudian kita ngambil air. Kalau kita bawa timba ke sungai, malah orang itu bingung mau kemana, ke sungai, ngapain bawa timba, tinggal nyemplung sudah dapat. Buat nyuci baju gampang, buat mancing orang maklum. Bahkan ketika kita buang kotoran, sungai itu akan mengalirkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Tidak usah dibayangkan kotorannya. Tapi disitulah kita dapati, itulah filosofinya sungai. Sungai itu memberikan manfaat. Dan saya berharap semoga para santri yang ada di sini, santriwati yang ada di sana, semoga mereka bukan hanya lulus setelah 4 tahun mereka diberikan pendidikan, tapi yang paling penting mereka paham bagaimana Islam itu harusnya menjadikan mereka itu sebagaimana sungai. Dan itulah yang diwasiatkan para ulama dulu. Dan semoga kita semuanya, tidak terkecuali para asatidz saya, para pejabat dan para aparatur negara itu, kita semuanya itu menjadi sungai. Kalau setiap muslim itu filosofi hidupnya itu adalah sungai, kelak banyak masalah kehidupan negara kita akan selesai ketika kita dimudahkan untuk membantu. Islam itu bukan agama egosentris, tetapi Islam itu agama yang mengajarkan bagaimana kita bisa menebarkan manfaat kepada banyak orang. Doa saya secara khusus untuk angkatan 20 dari para santri yang ada, semoga mereka akan menebarkan kebaikan dan manfaat, dan semoga Islam akan merasakan manfaat ketika mereka telah lulus dari pondok pesantren, dan semoga mereka kelak menggantikan posisi saya dan banyak ustadz yang lainnya yang sebentar lagi kita akan beruban, sebentar lagi kita akan bungkuk, sebentar lagi kita akan punya cucu dan mungkin sakit-sakitan. Nasallallahu alaihi. Dan semoga tenaga-tenaga muda ini akan menggantikan dan menyampaikan Islam itu asasnya memberikan manfaat kepada banyak orang. Ini yang kita sampaikan doa pertama kali. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang sebuah tema, yaitu tentang masalah bagaimana kita mencetak generasi robbani dan bagaimana kita menyelesaikan tantangan-tantangan mereka. Tentunya sebelum kita menyampaikan materi ini, saya termasuk salah satu santri 19 tahun yang lalu sempat bertanya-tanya ketika membaca sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah itu menyampaikan, fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Salah satu sunnah itu di dalam kita mencontoh Nabi adalah bagaimana setiap keluarga itu disunahkan, dicontohkan oleh Nabi untuk memiliki banyak keturunan.
Bahkan Nabi mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku ini bangga kalau kalian itu memiliki umat yang banyak. Kalau saya memiliki umat yang banyak, yang saya bisa banggakan kelak pada waktu hari kiamat. Saya ketika membaca hadis ini saya sempat terpikir hikmahnya apa kok Nabi itu memerintahkan kita punya banyak anak. Bahkan salah satu di antara ciri khasnya dan karakteristiknya seorang wanita surga itu Nabi mengatakan sesungguhnya wanita surga itu al-walud. Salah satunya yang bisa memakai Nabi itu apa? Al-walud, yang banyak anaknya. Kenapa hadis-hadis Nabi itu selalu menyampaikan kita supaya punya banyak anak? Pada saat saya di pondok, saya belum mendapatkan jawaban yang betul-betul memberikan pengetahuan dan pencerahan. Tapi setelah hampir 15 tahun setelahnya, ketika saya membaca tentang masyarakat Palestina, saya baru tahu ternyata sunnahnya Nabi ketika kita diperintahkan punya banyak anak, karena sesungguhnya keturunan yang banyak itu nanti yang akan memikul beban Islam dan mereka lah yang akan membela Islam. Apa kaitannya dengan Palestina? Saya itu baru tahu Pak, kalau di Palestina itu bahwasanya negara Israel itu bukan hanya bingung menghadapi perlawanan masyarakat Palestina yang tidak pernah pupus. Walaupun mereka datangkan peralatan militer yang begitu lengkap dan begitu luar biasa ketika menghancurkan, tapi ternyata saya baru tahu bahwasanya bangsa Israel itu kebingungan ketika menghadapi bangsa Palestina yang mereka itu menang secara demografi. Demografi itu pertumbuhan penduduknya itu melesat pesat. Karena salah satu wanita yang paling subur rahimnya di atas muka bumi ini bukan hanya Cina dan India, tetapi ternyata wanita yang paling subur rahimnya dan memiliki banyak keturunan itu salah satunya adalah Palestina. Makanya orang Israel itu sempat bingung, kalau mereka ngebom satu rumah miliknya kaum muslimin, mati 3, lahir 7 dalam detik yang sama. Kemudian dibom sana mati 10, lahir 15 pada detik yang sama. Karena ternyata wanita Palestina itu Masya Allah, mereka itu memiliki kemudahan untuk melahirkan anak. Makanya saya pernah membaca salah satu wanita Palestina itu memiliki 4 anak kembar. Berarti sekali lahir itu 8. Saya nggak ngerti bagaimana rahimnya yang Allah berikan kepadanya, tapi itu nyata. Barulah saya tahu bahwasanya memiliki keturunan yang banyak itu. Kenapa kok Nabi sampai memerintahkan kita untuk memiliki keturunan yang banyak? Bahkan Nabi memerintahkan para ikhwan itu kalau nanti cari istri itu cari istri yang kemungkinan bisa punya banyak anak. Karena ternyata itu ada kaitannya dengan agama yang kita imani, bahwasanya Allah itu akan menjadikan keturunan kita itu akan memikul beban agama kita dan akan membela agama kita ketika kita memiliki banyak keturunan. Di situ akhirnya saya menyadari kalau kita memiliki banyak keturunan saja, walaupun mereka mungkin belum solih-solih banget, ternyata itu pun sudah membuat Rasulullah itu senang. Apalagi ketika kita memiliki banyak keturunan dan keturunan itu keturunan yang solih, keturunan yang tahu tentang Allah dan keturunan yang tahu tentang Rasul. Makanya maaf ya, kalau punya banyak anak itu jangan malu. Saya ini anaknya 5, on the way 6. Dan insya Allah saya akan memiliki anak 12. Amin Pak. Amin ya. Amin. Ingat ya, kalau sudah mendoakan saudaranya berarti didoakan malaikat pula yang sama. Jadi siap-siap anaknya 12. Saya itu makanya kalau kita kemudian punya anak itu jangan malu untuk punya anak yang banyak. Kadang-kadang masyarakat kita itu hari ini kalau punya banyak anak itu malu. Anaknya berapa Mbak? 10. Berapa Mbak? 10. Malu gitu loh. Padahal salah satu wanita ciri khasnya penduduk surga itu memiliki banyak anak. Disitulah kita paham kalau Israel saja negara besar, negara yang hari ini memiliki jumlah personel militer Big Five-nya itu salah satunya adalah Israel. Ketika menghadapi demografi masyarakat Palestina, dia sempat bingung bagaimana menahan laju pertumbuhan anak-anak Palestina. Ternyata anak itu bisa menjadi salah satu fondasi untuk membangun kekuatan Islam. Itu salah satunya ketika kita memiliki keturunan. Itu pun kalau kemudian dia belum solih, itu pun sudah mendatangkan keuntungan, apalagi solih. Makanya kemudian ketika kita hari ini salah satu persoalan besar yang selalu ingin dihancurkan oleh orang-orang kafir, yaitu adalah persoalan pendidikan.
Kenapa pendidikan itu selalu kemudian diarahkan dan diagendakan untuk dihancurkan? Karena sesungguhnya orang yang benci sama Islam dan orang yang benci kepada agama ini, mereka tahu kalau keturunan-keturunan yang kita miliki mendapatkan pendidikan yang kurang benar sampai akhirnya tidak menjadi solih dan akhirnya tidak tahu tentang Allah dan Rasulnya, maka yang mengambil keuntungan pertama kali ya mereka ketika mereka ingin menghancurkan Islam. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami ternyata mendidik generasi yang betul-betul robbani ketika sifatnya itu taat kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi suatu persoalan mendasar dalam kehidupan kita hari ini, karena sesungguhnya itu persoalan besar dalam Islam itu salah satunya diselesaikan kalau setiap orang tua itu ngerti metode bagaimana mendidik anak yang soleh. Tapi ironisnya kita hari ini hidup pada zaman ketika anak itu tidak penting. Banyak kuliah dibuka dalam persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin lebih remeh daripada urusan anak. Ada kuliah arsitektur itu 4 tahun Pak, hanya mempelajari bagaimana seni ketika membangun gedung. Ada fakultas teknik, ada fakultas mesin yang kemudian dipelajari oleh seorang mahasiswa itu 4 tahun hanya untuk mempelajari mesin. Tapi uniknya belum ada satu universitas bergengsi di Indonesia yang membuka fakultas bagaimana mendidik anak dan bagaimana menjadi orang tua yang benar. Padahal ketika kita menghadapi anak itu lebih penting daripada arsitektur bangunan, anak itu lebih penting daripada masalah mesin. Dan banyak orang tua sekarang itu anak-anak muda yang ketika nikah mereka juga nggak ngerti bagaimana ilmunya ketika mereka menikah. Akhirnya ketika mereka memiliki keturunan, mereka nggak ngerti apa yang mereka harus turunkan kepada keturunan mereka. Dan itulah yang menjadi masalah dalam kehidupan agama kita, kalau keturunan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya inilah yang menjadi satu persoalan dalam kehidupan kita bersama, tidak terkecuali saya. Pahami Bapak dan Ibu, kalau saya ngasih satu masukan, satu nasihat, tausiah, itu saya sedang menasihati diri saya sendiri untuk kemudian kita memahami bersama bahwasanya ternyata dalam masalah kemudian anak ini adalah masalah yang besar, dan itulah yang akan menjadi satu perhatian yang akan kita kupas hari ini. Karena sesungguhnya kita mengerti berarti masalah mendidik anak itu bukan masalah remeh, itu lebih penting daripada urusan mesin, itu lebih penting daripada urusan arsitek, dan itu lebih penting dari banyak urusan dalam kehidupan kita hari ini. Karena anak kalau solih, maka sesungguhnya sebagian besar dari pekerjaan Islam itu akan selesai ketika kemudian kita melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum saya sampaikan ini, saya sampaikan dulu sifat anak yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita buka surat Ali Imran, surat At-Taghabun, surat Al-Furqan, sifatnya anak itu ternyata disampaikan petanya dan sifatnya di dalam Al-Quran itu 4. Kalau dalam surat Ali Imran disampaikan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yang pertama sifatnya anak itu ketika nanti kita diberikan keturunan, sifat yang pertama anak itu menjadi perhiasan Pak. Makanya kemudian kita sering bangga kalau anak kita itu lebih tampan daripada kita kan? Itu karena namanya perhiasan. Berapa banyak orang tua mendapati fisik anaknya itu lebih daripada dirinya, tapi orang tuanya tidak pernah sedih karena anak itu perhiasan. Anak kita lebih putih daripada kita Pak, nggak ada bapak yang sedih, nggak ada. Kenapa Pak merenung di pojok ruangan? Iya Ustaz, anak saya lebih putih daripada saya. Ada seorang akhwat ketika memiliki anak, anaknya lebih cantik daripada dirinya, dia juga kemudian tidak merasa sedih. Anak saya ternyata lebih mancung daripada saya, anak saya ternyata fisiknya lebih tinggi. Tidak ada yang sedih. Kenapa? Karena anak itu keturunan, anak itu menjadi perhiasan Pak. Dan banyak orang yang mereka itu hanya berhenti pada proses yang pertama. Boleh nggak kita bangga dengan anak kita, dengan fisik yang dia miliki lebih baik daripada kita? Yo boleh, wong itu pemberian dari Allah kok. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakanlah. Kita dapat anak ini dari Allah. Anak saya itu Masya Allah putih, bening, beda dengan saya. Jadi kalau saya jalan sama anak saya itu kayak kopi susu. Anak saya susu, saya kopi. Boleh. Makanya kadang-kadang kita mendapati ada seorang orang tua cerita anaknya itu berkali-kali berulang-ulang sama terus. Kalau kita mendengar orang itu, Pak, tolong dimaklumi Pak, karena sesungguhnya dia lagi mendapatkan fitrahnya untuk bangga ketika anak itu menjadi perhiasan. Dan banyak orang yang berhenti pada proses yang pertama. Ada yang kedua, ada anak yang diceritakan itu menjadi
musuh. Sebagaimana kita baca dalam surat At-Taghabun, dia menjadi musuh. Menjadi musuh itu apa? Sebagaimana Kan'an bagi kemudian Nuh. Dan bisa jadi ada anak menjadi musuh itu ada dua sebab. Satu, karena takdir yang Allah berikan, Allah pengen uji iman bapaknya dan ibunya, lebih cinta sama anaknya atau lebih cinta sama Allah. Sebagaimana Nabi Nuh. Apa kurangnya Nabi Nuh? Benih airnya itu benih air yang solih, Pak. Tapi kok anaknya sebagaimana Kan'an, Ustaz? Nah, itu ujian. Allah pengen melihat imannya Nabi Nuh yang diangkat menjadi ulul azmi. Apakah dia cinta sama anaknya atau lebih cinta sama Allah? Makanya maaf ya Pak, kadang-kadang kalau kita melihat ada ustadz anaknya kok nakal, jangan buru-buru berprasangka buruk sama ustadznya. Anak ustadz pondok itu biasanya lebih nakal daripada yang bukan anak ustadz pondok. Saya nggak ngerti lebih mudah. Biasanya gitu. Santri kemudian langsung mikir, anaknya ustadz kok nakal, jangan gitu. Bisa jadi orang tuanya, bapaknya sudah nangis di atas sajadah mendoakan anaknya, didiknya sudah benar, tapi dijadikan musuh karena Allah ingin uji kualitas orang tuanya. Itu kalau prosesnya sudah benar. Ada yang kedua, anak itu kadang-kadang menjadi musuh. Yang kedua itu kenapa? Karena sesungguhnya anak itu menjadi musuh karena ada proses yang salah ketika kita mendidik anak. Karena banyak orang tua itu yang tidak sadar dia durhaka kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada dirinya. Jadi anak itu kadang-kadang jadi musuh itu karena prosesnya yang tidak benar. Maaf filosofinya. Kita ini orang tua dan calon orang tua, kita ini bendanya. Anak kita itu bayangannya. Kalau kemudian bendanya itu lurus, anaknya pun akan lurus, bayangannya pun akan lurus. Tapi kalau bendanya bengkok, maka bayangan pun akan menjadi bengkok. Kita yang kumpul di sini, ini bendanya. Anak-anak yang kita miliki di rumah, saya ada 5 anak di rumah yang akan menuju 6, itu bayangan saya. Kalau kemudian ke saya lurus, kemungkinan besar bayangan saya pun akan lurus. Tapi kalau kita bengkok, maka kemungkinan besar bayang pun akan menjadi bengkok sebagaimana anak kita menjadi bengkok. Dan maaf, sebelum kita bicara tentang durhakanya anak kepada orang tua, ternyata ada banyak tipe orang tua itu yang durhaka kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada dirinya. Mosok Ustaz? Iya. Mana dalil antum? Oke, kita datangkan dalil dalam satu riwayat yang sahih. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki narik itu tangan seorang anak, dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian orang tua itu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, anak ini tuh durhaka betul sama saya. Lalu kemudian Umar bin Khattab kemudian marah, Pak. Semua ulama dulu sepakat yang namanya uququl walidain itu termasuk dosa besar. Maaf ya, masyarakat jahiliyah boleh jahiliyah, tapi mereka istimewa kalau sudah bermuamalah sama orang tua. Masyarakat jahiliyah itu anak-anak perempuan, betul. Masyarakat jahiliyah itu zina, betul. Tapi masyarakat jahiliyah itu istimewa ketika mereka berinteraksi sama orang tua. Itulah istimewanya masyarakat jahiliyah pada zaman dulu. Anak ini dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dihadapkan kepada Umar bin Khattab, dikatakan anak ini durhaka. Maka Umar marah, dihabiskan semua kemarahannya kepada anak tersebut karena secara uruf adat dan secara syariat Umar tahu durhaka itu termasuk salah satu perkara gede di dalam beriman kepada Allah. Setelah Umar meluapkan kemarahannya seluruhnya, anak itu cuma diam. Lalu setelah selesai, perhatikan, anak itu lalu berkata kepada Umar bin Khattab, "Alaisa lil walad haqqun ala walidihi?" Wahai Umar, Amirul Mukminin, bukankah anak punya hak atas orang tuanya? Punya hak enggak? Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Bala lil walad haqqun ala walidihi." Sesungguhnya anak itu punya hak atas orang tuanya. Lalu kemudian anak tersebut berkata, "Udhkur, sebutkan apa hak anak kepada orang tuanya." Umar bin Khattab lalu menyebutkan 3. 3 ini bukan kewajibannya cuma 3, tapi diwakili dari 3 ini saja dari banyak kewajiban dan haknya seorang anak kepada orang tua. Yang pertama, haknya anak kepada orang tua itu adalah orang tua wajib memberikan ibu yang beriman dan sholihah untuk anaknya. Yang kedua, dia wajib memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, mentarbiyah dan memberikan pendidikan Quran dan sunnah kepada anaknya. Perhatikan jawaban sang anak.
Orang enak itu kemudian berkata, sesungguhnya ayahku tidak melaksanakan 3 kewajiban itu kepada saya. 3 kewajiban itu tidak dilaksanakan. Istri saya wanita Majusi. Apa? Ibu saya wanita Majusi. Majusi itu menyembah kepada apa? Api. Bukan menyembah kepada mendoan, api. Menyembah sama api, Majusi. Dia ngasih nama kepada saya Jukran, nggak ada artinya. Yang ketiga, dia tidak pernah ngajarin saya bagaimana kemudian tentang kitabullah dan sunnah, tidak pernah ngajarin saya. Dia sibuk dengan apa yang menjadi kesibukan dan aktivitasnya. Maka setelah Umar mendapati penjelasan dari sang anak, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada bapaknya yang tadi dibela sama Umar, "Laqad aqabta, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu hari ini." Itu disebabkan durhakanya kamu kepada dia sebelum dia durhaka kepada dirimu. Makanya yang kedua, anak itu kadang-kadang menjadi musuh itu semacam itu, Pak. Disebabkan ketika kita diberikan titipan oleh Allah, kita ini menjadi bendanya tidak pernah menjadi lurus, kita bengkok, dan ketika kita bengkok, siapapun itu, saya, bapak, ustadz, bapak aparatur negara, pokoknya ketika kita bengkok, anak pun bengkok. Karena kaedahnya benda dengan bayangan itu kayak gitu. Dan maaf, anak itu adalah bayangan sebagaimana kita bendanya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita paham, anak itu menjadi musuh itu yang kedua itu semacam itu penyebabnya. Nah, maka yang ketiga, anak itu diceritakan dalam Quran itu menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah ujian. Ada anak yang dilahirkan dalam kondisi jantungnya bocor, ada anak yang dilahirkan autis, ada anak yang dilahirkan Down syndrome, ada anak yang dilahirkan dalam kondisi cerebral palsy. Cerebral palsy itu fisiknya gede, Pak, tetapi jiwanya kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Nah, itu namanya ujian, fitnah. Dan tolong kalau ada seorang bapak, seorang ibu dititipi anak yang menjadi fitnah, kita jangan kemudian mengatakan lalu kemudian mengedarkan rumor yang tidak benar kepada orang tua yang sedang diuji dengan anaknya. Kenapa? Anak itu ketika menjadi fitnah juga tidak ada yang menginginkan dan tidak ada yang merencanakan. Orang tua itu kalau punya anak, pengennya anak itu sehat. Dan setiap anak ketika mereka itu dikandung sama ibunya, mereka kalau bisa milih, mereka juga pengennya sehat, normal kayak kita. Tapi kan semua itu di bawah wilayahnya Allah. Kadang-kadang ada orang tua mendapati anaknya Down syndrome gitu. Masyarakat kita itu suka bisik-bisik tetangga, itu dulu gara-gara nginjek kecoak makanya anaknya gitu. Enggak ada hubungannya itu. Ini gara-gara dulu kemudian dia nabrak kucing ketika istrinya hamil, padahal tidak ada hubungannya. Memang ada anak yang ketiga yang kemudian Allah berikan kepada mereka itu kemudian menjadi fitnah. Dan ketika menjadi fitnah, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari ujian. Dan anak yang menjadi fitnah, maaf, kalau mereka kehilangan akalnya mereka, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi mereka kecuali nanti adalah di surga. Karena itu adalah tempat bagi mereka anak-anak yang dilahirkan dari kita, Pak. Kalau kemudian Down syndrome, autis tingkat tinggi yang tidak bisa menyadari pola-pola kesadaran normal, maka maaf, anak itu nanti akan diberikan oleh Allah keringanan ketika di akhirat. Mereka tidak ditanya tentang masalah ibadah, tapi mereka langsung dimasukkan ke surga. Makanya maaf, contohnya saya termasuk mendapati kesaksian, mendapati kenyataan langsung. Orang tua saya diberikan fitnah pada kedua putranya, kan orang tua saya memiliki 3 putra. Yang ketiga saya. Anak pertamanya bapak cerebral palsy, umurnya 53 tahun. Kakak saya namanya Mas Yusuf. Itu ngancingin baju, tidak bisa dia ngancingin baju. Ngancingin baju padahal umurnya 53 tahun. Jalan itu harus pelan-pelan, Pak. Sebagaimana jalannya anak kelas 2, sebagaimana jalannya anak umur 2 tahun. BAB harus dicebokin, mandi harus dimandiin. Kalau mandi sendiri mah nggak bisa, Ustaz. Bisa, mandi sendiri bisa, tapi sabun 1 kilo habis. Sini basah, sini kering. Dan itu tidak bisa, harus dimandikan. Qadarullah anak yang kedua pun sama. Kakak saya perempuan namanya Mbak Risma, itu pun sama, cerebral palsy. Ketika saya di pondok syahadah pertama kali, ketika bisa baca kitab, anak itu cari pertama kali tentang masalah hisab. Ini banyak teman saya tidak tahu. Saya pergi ke perpustakaan, saya nanya sama ustadz, tapi tidak terjawab.
Saya cari itu di fatwa-fatwanya para ulama dan saya temukan di fatwanya Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Anak itu kalau dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna akalnya, apakah nanti mereka dihisab atas sholat, puasa, zakat, dan seluruh ibadahnya? Saya temukan perkataan Ibnu Taimiyah, setiap anak yang dilahirkan tidak sempurna akalnya sebagai ujian dan fitnah bagi orang tuanya, maka mereka tidak dihisab atas ibadahnya. Mereka nanti didatangkan di hadapan Allah, mereka cuma ditanya dengan satu hisab, hisab yasir. Hisabnya cuma ringan. Ata'rifuni, kalian kenal saya enggak? Anak-anak itu akan berkata, anak arifuka ya Rabbana, kami mengenalmu ya Rabb kami. Maka langsung mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang mendapati anaknya Down syndrome, cerebral palsy, sabar Pak. Tidak ada produk gagal. Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah kok produk gagal? Produk gagal itu sepatu. Produk gagal itu bangun bangunan, itu bisa jadi produk gagal. Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Itu ujian. Allah mampu nggak menjadikan itu tidak gitu kecil bagi Allah. Allah jadikan itu untuk menjadi ujian. Dan siapapun yang di sini nanti kalau mendapati ada di antara bapak dan ibu yang mendapati anaknya Down syndrome, kan kelihatan ciri khas wajahnya. Tolong ya, bapak-bapak yang lainnya itu dan ibu-ibu yang lainnya itu nggak usah dipandangin gitu, membuat tidak nyaman. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan sama kedua kakak saya ajak dua-duanya saya ini. Ada kadang-kadang ngeliatin gitu sambil ngangkaran gitu, setelah itu bisik-bisik, ya gitu. Mereka juga pengennya kalau hidup normal. Itu yang ketiga. Itu apa itu? Suara lonceng ya, sudah selesai. Kemudian yang keempat itu adalah anak yang kemudian mereka itu menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati dalam kehidupan kita, penyejuk pandangan yang kita baca di dalam surat Al-Furqan. Maka itulah yang kita harapkan. Tentunya kita mengharapkan tidak ada yang kita miliki dari keturunan-keturunan yang banyak itu kecuali satu, bagaimana mereka menjadi qurrata a'yun. Makanya ketika kita mendapati dalam kehidupan beragama, salah satu di antara perkara yang bisa kita lakukan itu ya menjadikan anak kita itu qurrata a'yun. Saya pernah ditanya sama akhwat ummahat di daerah Jakarta, dia berkata sama saya, Ustadz, saya itu apa yang bisa saya kontribusikan untuk Islam Ustadz? Karena saya seorang perempuan. Kalau Ustadz enak dengan ilmunya dakwah, kalau ada teman saya bisa nulis. Kalau kemudian saya seorang perempuan itu ingin membantu Islam itu bagaimana Ustadz? Maka kemudian saya sampaikan, ibu konsentrasi sama anaknya, jadikan anaknya itu menjadi qurrata a'yun, paham agama, ngerti kewajiban dia kepada Allah. Maka itulah kontribusi dan sumbangsi terbesar kita ketika kita ingin membantu agama kita, ketika anak kita itu qurrata a'yun. Kalau anak kita qurrata a'yun Pak, maka pasti qurrata a'yunnya anak kita itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk agama Allah dan nusa dan bangsa. Dan inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita. Karena kalau hari ini kita biarkan keadaan generasi-generasi kita ini di zaman milenial ini rusak Pak, maka kita akan merasakan pahitnya, mungkin bukan sekarang, tapi 10 tahun kita akan merasakan pahitnya ketika membiarkan generasi muda itu tidak paham tentang Allah dan tidak paham tentang Rasulnya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti penting dalam kehidupan kita, ketika kita mendapati hari ini kondisinya sedang semacam ini, salah satu pintu solusi dan pintu exit dari masalah yang kita hadapi di antara bangsa ini adalah bagaimana kita fokus untuk kemudian menjadikan anak-anak kita sholih, anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Karena demi Allah, anak yang qurrata a'yun itu dicintai oleh Allah, anak yang qurrata a'yun itu dicintai oleh Rasulullah, dan anak yang qurrata a'yun itu pasti menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kita. Kenapa? Kesolihan itu bawa berkah bagi kehidupan alam sekitarnya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya setiap orang itu harus paham, setiap orang itu harus ngerti apa sih pentingnya kita untuk mendapatkan qurrata a'yun Ustaz. Karena banyak orang tua, karena jauhnya dia dari Islam, kadang-kadang dia tidak tahu apa manfaat yang didapatkan kalau dia mendapatkan qurrata a'yun itu. Padahal mendapatkan anak qurrata a'yun bukan hanya bermanfaat untuk agama Allah, bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, tapi demi Allah, kalau kita mendapatkan anak kita itu qurrata a'yun, tidak ada orang tua yang paling bahagia kecuali adalah orang tua yang mendapatkan anaknya itu qurrata a'yun. Makanya sampai Imam Qurtubi berkata, laisa hunaka syai'un aqarru li ainil bashar ila yajidu awladahum mu'minina lillahi azza wa jalla. Tidak
Nggak ada perkara yang menyenangkan bagi orang tua itu kecuali anaknya taat kepada Allah. Maaf ya Pak, kita punya uang 20 miliar tapi anak kita bentak kita 20 miliar, nggak ada nikmatnya sama sekali. Orang tua itu bisa duel sama preman 20, menang mungkin, setelah itu dia makan soto dan dalam kondisi dia bisa tersenyum. Tapi orang tua kalau sudah bertengkar sama anak walaupun cuma satu orang dan anak itu tenaganya lebih kecil daripada tenaga dia, tapi dibentaknya orang tua oleh seorang anak ketika anak itu tidak menjadi qurrata ayun, itu lebih parah impactnya daripada dia bertengkar dengan 20 preman. Karena apa? Menyesakkan dadanya itu terasa ketika kemudian kita mendapati anak kita tidak qurrata ayun. Makanya investasi paling berharga itu apa? Anak Pak. Makanya bangsa ini tuh harus terima kasih sama pondok pesantren, karena pondok pesantren itu menjadi cikal bakalnya bangsa ini sampai bangsa ini berdiri tegak itu karena kemudian pondok pesantren. Dan pondok pesantren itulah yang kemudian mendidik anak-anak kita untuk kemudian menjadi solid dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang diberikan itu luar biasa, dan inilah yang menjadikan kita memahami qurrata ayun itu salah satu pintu solusi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya dapetin anak saya soleh itu dapatnya apa? Karena banyak orang tua itu mikirnya anak itu kemudian anak yang kaya. Maka kemudian Imam Qurtubi jawab lagi, siapa sih Imam Qurtubi Ustaz? Ulama besar. Maka kemudian ulama besar ini Imam Qurtubi menjawab, kalau anakmu soleh, qurrata ayun, ketika kamu mendidiknya benar, kamu sensitif terhadap zaman ketika anakmu bertumbuh kembang, kamu ngerti bagaimana menutupi anakmu dari berbagai macam kerusakan yang bisa menjangkiti anakmu. Semua usaha yang kamu berikan ketika kamu menjadikan anakmu qurrata ayun, maka Allah akan memberikan kamu dua perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada orang tua yang tidak mendapatkan qurrata ayun. Makanya maaf ya, yang jomblo-jomblo itu cepatlah nikah supaya cepat mendapatkan qurrata ayun. Dajjal sudah mau muncul dari tadi. Ini terutama santri-santri ini, cepatlah nikah. Sudah selesai pendidikan 4 tahun itu sudah cukup. Sudah siap untuk kemudian melamar seorang akhwat. Dihalalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah nikah Ustaz, nah itu terserah mau nambah atau tidak. Maka apa dua perkara yang Allah akan berikan kepada orang yang kemudian mendapatkan qurrata ayun? Karena ini sudah kita sepakati menjadi solusi permasalahan kita. Bangsa Palestina sampai kemudian diuntungkan dengan jalur demografi yang dimiliki mereka, berarti kita sepakat kalau anak kita banyak kemudian menjadi qurrata ayun, menjadi generasi rohani, berarti Allah akan memberikan sesuatu yang besar. Apa yang pertama Pak? Secara individu Allah akan memberikan dua perkara. Satu, anak kita kalau soleh Pak, maka anak itu kalau mendoakan kita nyampe kepada kita nanti kalau kita mati terbujur-kabut di dalam kubur. Kenapa harus soleh Ustaz? Maaf, tidak setiap anak kalau mendoakan orang tuanya itu nyampe Pak. Musa Ustaz, iya. Mana dalilnya? Dalilnya sudah sering kita dengar dari Pak Yai yang kita cintai, dari para asatid fudullah yang kita hormati. Apa dalilnya? Mereka sering menyebutkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amal solehnya kecuali 3 perkara. Di antara 3 itu yang disebutkan Nabi apa? Waladun solihun yakulahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan bagaimana matan atau isi hadis ini. Nabi kita Pak mengatakan kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amal solehnya kecuali 3 perkara. Yang disebutkan Nabi waladun solihun, maaf, nabinya kita tidak mengatakan waladun, tapi nabi kita semuanya itu mengatakan, Rasulullah dengan lisannya yang mulia, yang wangi mengatakan waladun salihun. Apa bedanya waladun sama waladun salihun Ustaz? Kita bedah dulu secara nahwu. Waladun itu cuma kemudian isim, kalau waladun salihun itu sifat musuh. Paham yang nahu, alhamdulillah. Yang nggak paham, banyaklah bersyukur kepada Allah dan bertobat kepada Allah dan belajar. Kalau waladun solihun itu anak yang solih. Kalau Nabi kita Pak mengatakan waladun toh, maka anak kita apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau dia anak mendoakan kita itu nyampe. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, anak kita sholat tidak sholat, anak kita kemudian sekuler tidak sekuler, anak kita kemudian taat tidak taat, anak kita zina tidak zina, kalau dia anak
mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apapun kondisinya anak itu nyampe doanya kepada orang tua. Kalau Nabi kita mengatakan dalam hadis tadi waladun, berat hadis ini. Tapi Nabi kita nggak mengatakan waladun, Pak. Nabi kita mengatakan waladun sholihun. Anakmu sholih dulu, taat dulu ke masjid, datang dulu ke masjid, paham Quran, belajar. Kalau anak kita itu menjadi waladun sholihun, kalau anak kita sudah sholih, baru kemudian ketika mendoakan orang tuanya, baru nyampe. Kenapa? Kalau anak kita kemudian ternyata itu banyak dosanya, dosa itu menghalangi doa, Pak. Sebagaimana kemudian pakaian ini itu menghalangi sinar mentari. Karena orang kalau banyak dosanya, nggak akan nyampe doanya. Bisa jadi ada orang tua, nah untuk bila minta semoga kita tidak termasuk. Banyak orang tua yang mungkin dia meninggal dunia, terbujur kaku di kuburan, dia mengharapkan doa dari sang anak. Anaknya mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi dia habis minum congyang, dia habis minum kemudian habis zina. Setelah itu dia mendoakan orang tuanya, atau habis itu kemudian dia tidak sholat, dia mendoakan, tapi doanya tidak pernah membuka pintu langit, doanya tidak pernah nyampe kepada Allah. Allah tidak ada hajat untuk menyampaikan kepada orang tuanya ketika anaknya itu tidak sholih. Dan itu Pak yang harus kita mengerti. Makanya anak kalau sholih, lega kita. Kalau kita mati Pak, doanya anak nyampe kepada kita, semakin sholih semakin nyampe orang doanya itu kepada kita. Makanya Rasulullah menyebutkan waladun sholihun. Makanya menciptakan anak sholih itu kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Saya itu kadang-kadang bingung ya Pak, maaf. Anak kita itu kita ajarin ilmu dunia 5 hari dalam sepekan, masih kita tambahin kursus. Walaupun itu tidak salah, boleh silahkan. Seakan-akan anak kita itu hidup di dunia itu selama-lamanya sampai mempelajari ilmu dunia itu tidak pernah berhenti. Tapi anak kita belajar ilmu agama sekali dalam 1 pekan Pak. Seakan-akan kemudian anak kita itu hidup di akhirat itu cuma 1 jam. Padahal kemudian yang dibutuhkan dalam kehidupan akhirat itu ya adalah ilmu akhiratnya. Makanya maaf, kalau anak saya tidak sholih, misalkan anak saya ada Fatimah, ada Muhammad, ada Ja'far, ada Basam, kalau anak saya tidak sholih, yang rugi bukan bapak, yang rugi bukan tetangga, yang rugi kemudian bukan sahabat, tetapi yang rugi adalah diri kita. Nanti kalau kamu kalau mati, berarti jangan kemudian kaget kalau nanti anakmu mendoakan tetapi tidak pernah nyampe kepada dirimu. Anakmu tidak sholat, anakmu tidak menutup aurat, anakmu tidak pernah mendatangi masjid, anakmu sholat Jumatnya dihitung kalau sebelum 3 kali maka kemudian belum sholat Jumat. Maka maaf kalau semacam itu, yang rugi saya, yang rugi bapak. Makanya mendapati anak soleh itu properti paling berharga dalam kehidupan. Saya pernah ditanya ada bapak-bapak Ustaz, ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu, apa yang harus saya lakukan untuk ibu saya? Satu, solihkan diri antum. Kalau antum solih, itulah yang lebih berharga daripada kunci rumah dan kunci mobil. Walaupun kunci rumah dan mobil silahkan dikasihkan, tapi yang paling penting adalah menjadikan diri kita solih. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kemudian para ulama, kemudian kata Imam Qurtubi, apa yang kita dapatkan kalau kemudian anak kita itu menjadi solih? Imam Qurtubi lalu kemudian menyampaikan yang kedua, kalau anak kita solih Pak, maka sesungguhnya kita itu kemudian akan ditunggu sama anak-anak kita nanti di depan pintu surga. Karena syafaat itu ternyata ada 2. Selama ini masyarakat kita mengetahui bahwasanya syafaat itu cuma 1, syafaatnya Rasul, betul, tapi bukan hanya 1 Pak. Nanti dibuka dalam pelajaran akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan syafaat itu terbagi 2. Ada syafaat khas, ada syafaat amah, ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat khusus dimiliki Nabi. Ada syafaat yang kedua yang disebut dengan syafaat amah. Syafaat amah itu apa? Syafaat umum Pak. Dan salah satu perkara yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada kita selain Rasulullah yang memiliki syafaat khas, yaitu adalah Nabi, yaitu adalah anak-anak kita yang soleh itu bisa ngasih syafaat dalam kehidupan kita.
Makanya dalam satu riwayat Muslim ada seorang anak Pak dihisab bareng-bareng sama orang tuanya. Ini hadis dulu membuat saya sering tergetar ketika belum punya anak. Ada hadis itu ada anak dan orang tua itu dihisab bareng-bareng Pak. Orang tuanya karena dosanya banyak maka kemudian ketinggalan di belakang. Anaknya karena anaknya solih, anaknya mungkin hafal Quran, anaknya datang ke masjid, taat kepada Allah, menutup aurat, maka anak yang solih ini hisabnya ringan Pak. Karena manusia itu dibagi dua, ada hisab yang ringan, ada hisab yang panjang. Hisabnya ringan melewati sirat sud dengan begitu mudah, sudah di depan pintu surga. Ketika sudah di depan pintu surga, dia berhenti, dia melompat ke dalam surga, dan tidak ada orang yang dia cari ketika dia berada di depan pintu surga kecuali dua. Mana ibu dan bapak saya? Dilihat, nggak ada. Berhenti mereka di depan pintu surga. Padahal kita tahu ya, surga itu jumlahnya ada 8 Pak. Satu pintu dengan pintu sejarak 40 tahun perjalanan. Dan ingat nanti kita masuk surga itu bareng-bareng Pak, nggak bisa sendiri-sendiri. Wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu bareng-bareng. Nggak ada masuk surga itu melipir-melipir cembling langsung ke dalam, nggak ada. Semua itu masuk surga bareng-bareng. Dia bareng-bareng sama anak-anak yang soleh, berhenti dia. Yang lainnya masuk ke dalam surga, dia berhenti di depan surga. Allah kemudian memberikan firman-Nya dan perintah, udkhulul jannah, masuk ke surga. Anak itu berkata, fima makna lan nadkhulul jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami nggak bisa masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai orang tua kami dulu. Allah ulang lagi Pak perintahnya, udkhulul jannah, masuk surga, masuk surga. Nah itu lalu menjawab lagi, lan nadkhulul jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Kami belum bisa masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai orang tua kami dulu. Allah menjawab, mali arahim, orang tuamu kenapa? Orang tuamu di belakang dihisab dosanya banyak, tapi anak itu tetap menunggu Pak di depan pintu surga. Karena Allah kemudian yang Maha Rahman, Maha Pengasih tanpa kasih, dan Maha Penyayang tanpa pilih kasih sayang, Allah kemudian memberikan izin kepada anak-anak yang soleh yang di depan pintu surga, silahkan kasih syafaat. Dan kepada siapa anak-anak soleh itu memberikan syafaat? Pertama kali yang diberikan syafaat itu pertama kali adalah kepada orang tuanya. Orang tuanya yang asalnya di belakang hisabnya berat, dosanya banyak, ngambil yang haram, ngambil yang riba, mungkin berzina. Disebabkan syafaat dari anak mereka yang sudah di depan pintu surga diringankan hisabnya, lalu kemudian disegerakan untuk ketemu anak mereka yang sudah menunggu mereka di depan pintu surga. Masya Allah Pak, nunggu di depan pintu surga, bukan menunggu di depan pasar, nunggu di depan surga. Ketemu dengan anak-anak mereka yang sudah di depan pintu surga itu. Saat itulah Allah mengulang perintah yang ketiga, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Nih orang tuamu sekarang bareng-bareng kalian itu masuk surga. Lalu orang tuanya itu digandeng sama anaknya masuk surga. Dan jadi disitulah kita paham, ada orang tua Pak yang nanti masuk surga itu bukan karena dominan sholatnya. Ada orang tua yang nanti masuk surga itu bukan karena dominan puasa sunahnya. Mungkin kalau puasa sunnah itu sering batal terus, karena setiap melihat gelas berembun dikit batal. Ada orang tua itu yang dia masuk surga itu bukan karena dominan haji dan umrahnya, tapi ternyata dari hadis riwayat Muslim dan diperkuat dalam riwayat Imam Ahmad. Disitulah para ulama, Imam Qurtubi mengatakan ada orang tua itu yang nanti ternyata masuk surga disebabkan karena kesolihan anaknya, dan anak itu yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah itulah yang menjadikan akhirnya paham, itu yang menjadikan kita ngerti. Berarti kemudian akhirnya menjadikan anak soleh itu menjadi generasi robbani. Lalu kemudian kita mencoba untuk menjawab satu persatu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak muda hari ini, berusaha menyelamatkan anak-anak kita dan generasi muda kita.
bersama-sama antara Ustadz dengan aparatur negara kita membebaskan anak kita dari berbagai macam tantangan milenial dan segala macam penyakitnya, itu untungnya balik kepada kita. Mungkin hari ini kita nggak dapat, tapi jelas nanti di akhiratnya pasti kita akan dapatkan itu. Siapa yang tidak membayangkan indah Pak, ditunggu di depan pintu surga itu kayak apa? Dan sungguh itulah yang menjadikan akhirnya kita paham kenapa di dalam Islam itu sampai kemudian pendidikan anak itu disampaikan dengan secara detail oleh Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya akhirnya kita paham tidak ada yang paling dahsyat kecuali yang dasar dalam kehidupan kita, salah satunya kalau kita memiliki anak-anak yang soleh. Makanya inilah yang kita sedihkan, kalau kita menjadi orang tua tetapi kemudian kita tidak siap dengan piranti ilmunya ketika kita menjadi orang tua, maka akhirnya yang berantakan itu anak kita. Dan yang kita khawatirkan, kalau berantakan cuma anak kita tidak apa-apa, tapi kalau kemudian akhirnya berantakan anak kita membawa penyakit kepada yang lainnya, suul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Dan akhirnya ada anak kita yang solih karena kita membiarkan ada keluarga yang anaknya berantakan. Ternyata anaknya berantakan itu bisa menyebabkan anak kita pun ikut berantakan. Karena salah satu kerusakan hari ini anak muda dan keturunan kita itu bukan karena orang tuanya nggak memperhatikan, tapi lingkungan rusak itu menjadi faktor dominan bagaimana rusaknya kehidupan anak-anak kita yang sudah kita didik dengan benar. Dan itulah yang saya sampaikan, ini pekerjaan gotong royong dan bukan hanya anak pondok, dan bukan hanya dibebankan kepada para asatidz di pondok-pondok yang hari ini sudah bermunculan mekar di mana-mana tunasnya, tapi ini pekerjaan bersama. Karena sesungguhnya dengan memiliki anak yang soleh itulah yang kemudian menjadikan akhirnya kita paham bagaimana keuntungan dan keberuntungan itu akan selalu dimiliki sama mereka yang memiliki anak yang soleh. Doanya mereka nyampe kepada kita, dan akhirnya kemudian kita paham pula kalau anak kita soleh, maka sesungguhnya dia itu akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita nanti. Makanya saya pernah mendapati sebuah kisah nyata di daerah Bekasi. Ada seorang bapak-bapak, kemudian beliau operasi. Saya datang untuk menjenguk beliau karena saya salah satu orang yang ngajar di masjid kompleknya beliau. Saya dapat kabar beliau operasi, saya datang. Ketika kemudian beliau saya datangi ketika akan operasi, saya tahu bapak ini memiliki 3 putra. Tapi 3 putranya saya lihat kanan kiri nggak muncul-muncul Pak. Padahal operasi tinggal menghitung menit. Saya akhirnya basa-basi untuk kemudian ngobrol dengan sang bapak. Setelah kehabisan materi untuk ngobrol, karena saya tahu dia akan operasi, saya nggak banyak ngobrol. Saya basa-basi nanya, loh Pak, putranya 3 nggak ada yang kelihatan, baru on the way ke sini ya Pak. Bapak itu ketika saya tanya dengan pertanyaan semacam itu, kaget saya, nangis beliau. Dan nangisnya betul-betul terisak-isak. Saya itu merasa bersalah, itu kok nangis gini ya. Saya khawatir tangisan itu akan membuat darahnya naik. Darah kalau naik itu menyebabkan operasi, bisa jadi urung dilakukan kalau darah itu naik. Saya mencoba untuk mendinginkan suasana, mencoba untuk meredam tangisannya. Pak, sudah Pak, jangan ditangisi, tidak apa-apa, maaf kalau pertanyaan saya salah. Namanya tambah nangis, saya tambah bingung. Saya bingung, saya pura-pura bingung. Istrinya juga ada menenangkan juga. Setelah itu lalu kemudian akhirnya agak lama reda tangisannya. Lalu beliau menyampaikan, beliau bapak ini sekarang sudah meninggal dunia Pak. Tapi saya ingat betul bagaimana ini kisahnya itu membekas di hati saya. Allahumma fillah. Bapak ini kemudian berkata, anak saya 3-tiganya tidak bisa hadir Ustaz pagi ini karena mereka punya jadwal meeting yang tidak bisa mereka tinggalkan di kantor. Dan mereka cuma nitip pesan, sudah Pak, nggak usah mikir panjang-panjang, nanti biaya operasi kami yang nanggung. Nanti kalau kami sudah selesai meeting, kami langsung bergegas ke rumah sakit. Bapak itu berkata, yang saya pikir bukan biaya rumah sakit Ustaz, saya bisa bayar sendiri. Karena bapak ini tinggal di komplek perumahan menengah ke atas di daerah Bekasi. Dan saya yakin beliau itu orang kaya yang bisa bayar sendiri. Saya bukan menginginkan anak saya bayar Ustaz. Yang saya inginkan itu adalah anak saya itu mentalkan la ilaha illallah sebelum saya masuk ke ruang operasi. Karena saya tidak tahu nanti akhir dari operasi saya ini sukses atau tidak sukses, karena operasinya sedang.
Tapi ternyata anak saya tunggu masing-masing memberikan alasan tidak bisa hadir dengan alasan semacam itu. Saya diam. Beliau lalu berkata, tapi yang salah bukan mereka, yang salah saya, Ustaz. Loh, kenapa Pak salah? Saya dari kecil itu sudah mengajari mereka untuk mengikuti berbagai macam kursus dan semuanya tentang dunia. Saya ngajari mereka Quran itu ketika mereka sudah kuliah. Padahal ketika mereka kecil saya ajari mereka kursus lagu, musik, bahasa Inggris, fisika, kimia. Karena saya beranggapan anak saya harus sukses supaya dia tidak sengsara sebagaimana orang lain. Anak saya sekarang sukses, semuanya kerja di kantor-kantor favorit. Tapi akhirnya saya di situ paham. Di situ saya akhirnya mengerti. Tidak ada yang disalahkan kecuali adalah diri saya yang telah mengajari anak saya itu semacam itu. Masya Allah, ini dialog sudah hampir 7 tahun berlalu, Pak. Dan beliau bapak ini sudah meninggal dunia. Operasinya sukses saat itu, tapi beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Bukan karena operasi itu. Tapi nggak tahu saya ketika mendengar kata-kata itu tuh saya membekas. Ternyata banyak orang tua itu yang masih tidak peduli anaknya solid atau tidak solid, tapi yang penting kaya. Dan banyak orang tua itu yang selalu beranggapan kalau anak kaya itu berkah. Kalau anak kaya itu berkah. Makanya kan orang tua itu banyak yang bilang kalau anaknya kaya raya, rumahnya gedong, mobilnya 3, motornya 7, entah dipakai mojek atau tidak pakai mojek. Setiap orang tua itu langsung bilang, Masya Allah lele, muridmu berkah saiki. Kalau kata gue tadi, rausah bingung-bingung. Muridmu berkah kalau banyak duitnya. Tapi ternyata sebaliknya, kalau kemudian kita mendapati, Masya Allah, ada seorang anak yang tidak memiliki rumah, masih ngontrak, walaupun dia sering datang ke masjid. Banyak orang tua yang selalu bilang, Masya Allah mana hidupmu nolongsok banget, belum berkah. Moga-moga kamu ikhtiar lagi supaya tambah berkah hidupmu. Gara-gara orang itu masih ngontrak. Dan itu yang akhirnya mempengaruhi cara hidupnya anak kita. Ketika mereka itu selalu diajarin orang tua, kesuksesan dia di hadapan orang tua itu adalah dari harta. Dan saya sudah mendapati sebuah kisah itu nyata. Orang tua itu berkata, bapak itu berkata, kalau saya bisa ulang waktu, saya ulang waktu, saya akan ajari dia ilmu akhirat. Silahkan belajar agama, tapi akhiratnya harus dengan fondasi yang benar. Dan disitulah kita mengambil pelajaran bahwasanya perkara yang kita harus dapatkan dalam kehidupan itu mendapatkan qurrata a'yun. Makanya kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan ada 5 perkara yang kemudian harus kita perhatikan. Kemudian ketika kita ingin menjadikan generasi kita adalah generasi qurrata a'yun, apa 5 perkara yang kemudian harus kita lakukan ketika kita ingin memberikan kepada anak-anak kita itu adalah generasi qurrata a'yun. Karena mendapatkan generasi qurrata a'yun tidak semudah kita membalikkan tangan. Ini nasihat untuk saya pertama kali dengan anak 5 yang saya miliki, dan itu nasihat untuk bapak dan ibu dengan anak-anak yang sekarang ada di sekitar kita. Maka yang pertama yang kita harus mengerti dan kita harus pahami ketika kita ingin untuk menjadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang salih dan anak-anak yang taat kepada Allah, dan kelak akan membawa solusi dan hidupnya mereka sebagaimana sungai yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Satu, kata para ulama, yang harus diperhatikan, perhatikan setiap suapan yang kita berikan kepada anak kita. Ketika anak kita kenyangkan dengan makanan dan minuman, karena makanan yang halal itu akan menyebabkan anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah. Ketika lambungnya bersih dari sesuatu yang haram, bersih dari sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas antara yang halal dengan yang haram. Jangan diremehkan masalah harta. Harta itu kalau halal hisabnya panjang, harta itu kalau haram hisabnya pedih. Hanya 2 itu kaidah yang diberlakukan oleh Allah di dalam harta. Dan ingat, dikeluarkan Nabi Adam itu dari surga bukan karena berzina. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga bukan membunuh. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga bukan karena nendang istrinya, tapi dikeluarkan Nabi Adam dari surga karena makan 1 buah yang diharamkan oleh Allah. Itu pun tidak sampai 1 buah habis, 1 gigitan tak
tapi sudah cukup untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga, diturunkan di India, dipisahkan dengan Hawa selama 200 tahun, baru bertemu lagi di bukit yang namanya Bukit Arafah. Dinamakan Arafah karena artinya Arafah, yaitu saling mengenal kembali. Itu gara-gara memakan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Allah turunkan Nabi Adam dan Allah tidak maklumi kesalahan Nabi Adam ketika memakan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah, karena masalah bersihnya perut itu menjadi pasal penting kalau kita menginginkan surganya Allah. Maka sama dalam kitab Ad-Dawah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada seseorang ngasih anaknya dengan makanan syubhat, maka kemudian dia berkata, saya ngasih makanan anak saya dengan makanan syubhat, maka 1 tahun saya merasakan pedihnya mendidik anak saya dan istri saya gara-gara makanan haram yang kemudian saya suapkan kepadanya, walaupun itu cuma 1 suapan. Itu kisahnya terjadi nyata dalam kehidupan para ulama. Makanya Nabi sampai kemudian berkata, Nabi sampai memberikan contoh ketika ada cucunya Hasan masuk ke dalam kemudian rumahnya, kemudian ngambil kurma, dan kurma itu diambil dari kurma zakat. Kita tahu Nabi dan keturunannya tidak boleh makan zakat, haram bagi keturunan Nabi untuk makan zakat. Makanya kemudian Hasan itu masuk, kemudian ngambil kemudian kurma, padahal itu kurma zakat. Nabi ketika tahu Hasan atau Husain, saya agak lupa, kemudian makan kurma zakat itu, Nabi langsung kemudian merogoh apa yang ada di mulutnya Hasan, ditepuk-tepuk itu kemudian bagian punggungnya supaya dimuntahkan kembali kurma itu, walaupun cuma 1 kurma dan itu anak beliau yang harusnya kemudian belum terkena beban hukum, tapi sampai kemudian dimuntahkan itu kurma tersebut. Lalu kemudian Imam Nawawi ketika memberikan penjelasan tentang hadis itu, Imam Nawawi berkata, kenapa Nabi mengeluarkan kurma itu padahal cucunya masih belia, padahal yang dimakan tidak sampai 1 kurma, tapi Nabi sampai kemudian merogoh mulutnya cucunya, kemudian menepuk kemudian punggung cucunya. Imam Nawawi berkata, karena Nabi tahu kalau makanan itu sampai jadi daging, susah menjelaskan kebenaran sama daging tumbuh dari satu kemaksiatan yang dibenci sama Allah. Makanya menjaga makanan itu penting. Makanya kalau kita ingin mendidik generasi robbani, kalau kita mendapati kesalahan, jangan buru-buru nyalain anak. Anak disuruh sholat, nanti anak tidak ngerti adab, tidak ngerti ketaatan sama Allah. Maaf, bisa jadi anak itu menolak perintah yang kita sampaikan karena ada daging yang kemudian kita pernah berikan kepadanya, ada kemudian makanan yang kita suapkan kepadanya dari makanan yang haram. Makanya semua ulama, salah satunya Ibnu Qudamah sampai berkata, semua ulama dulu sepakat, salah satu yang mendompang untuk kemudian menjadikan anak kita sholih, memperhatikan kualitas rezeki yang kita suapkan kepada anak kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz, salah satu ulama besar, salah satu khalifah besar setelah Ali bin Abi Thalib, menjadi seorang yang begitu sholih ketika menjadi khalifah. Itu kenapa? Karena punya nenek yang menjaga perutnya dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang syubhat. Ketika Umar bin Khattab kemudian lagi keliling ke kota Madinah, tiba-tiba mendengar percakapan antara penjual susu seorang gadis dengan ibunya. Ibunya berkata, campurkanlah susu itu, campurkan susu itu dengan kemudian air. Tetapi kemudian putrinya berkata, nanti Umar bin Khattab tahu khalifah kita. Ibunya berkata dan menyangka, kalau Umar pasti lagi tidur di rumahnya. Kalau Umar tidak tahu, bagaimana dengan rohnya Umar? Umar yang ada di luar rumah itu mendengar, kok bisa dengar Ustaz? Rumah orang Madinah itu tipis-tipis Pak, kemudian temboknya, silakan dibaca di dalam keterangan Imam Hisham, tipis-tipis tembok mereka. Kemudian Umar bin Khattab pulang, dibangunkan itu Asim bin Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, besok temui wanita penjual susu di sini, lamar dan jadikanlah dia istri. Insya Allah besok harinya langsung datang, berani gagah. Itu laki-laki yang baik itu gitu, nggak usah minta nomor WA, ramah tetap untuk rumahnya. Dilamar Pak, jadilah kemudian wanita penjual susu itu menjadi istrinya Asim, dan dari keturunannya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Karena bersihnya lambung seorang wanita ketika tidak jaga dari sesuatu yang haram, menciptakan anak yang solih dari sesuatu yang bersih itu lebih mudah daripada menciptakan anak yang solih tetapi dari sesuatu yang haram. Maaf ya Pak, kita ngambil uang 1 juta yang haram, akibat yang kita dapatkan dari uang 1 juta itu jauh lebih parah daripada kenikmatan yang ditawarkan 1 juta. Makanya lebih baik mendapatkan uang 3 miliar halal Pak daripada 3 miliar setengah tidak halal. Karena itulah kebaikan untuk kehidupan kita. Makanya makanan itu dijaga, pastikan makanan itu adalah bersih. Makanya kita juga pernah mendengar kisah nyata bagaimana kita mendapati Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama tabi'in,
Bagaimana Pak bisa lahir seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak? Kalau santri pasti kalau membuka kitab pasti akan mendapati nama Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak min kibari tabiin. Karena tabiin itu dibagi menjadi 3 tabaqat. Salah satu tabaqat yang paling tinggi, salah satu golongan tabiin yang paling tinggi namanya tabaqatul kubra. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu diceritakan dalam buku sirah. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang begitu saleh selayaknya Abdullah bin Mubarak? Karena memiliki bapak namanya Mubarak. Mubarak bernama Ustaz? Bukan, Mubarak itu budak. Gimana bisa punya kualitas anak yang sesoleh Abdullah bin Mubarak? Budak ini kerja kepada seorang qadhi, kemudian disuruh jagain kebun, yaitu disebut kebun delima. Kemudian dijaga itu sampai beberapa tahun, sampai satu waktu sang qadhi majikannya kemudian berkata kepada Abdullah bin Mubarak, Mubarak ambilkan delima yang paling manis. Maka kemudian Mubarak itu akhirnya mengambil delima itu, disuguhkan kepada majikannya yang menyuruh dia untuk mengambil manggis yang paling manis. Maka ketika kemudian dicicipi tidak ada yang manis, maka kemudian majikannya ngomong, aku suruh kamu untuk kemudian mengambil delima yang paling manis, yang kamu ambilkan semuanya masam. Mubarak berkata, maaf, kenapa kamu tidak bisa mengambilkan yang manis? Karena aku tidak tahu membedakan mana yang masam dan mana yang manis. Majikannya berkata seperti ini, memang kamu tidak pernah mencicipi delima yang kamu jaga kebunnya? Tidak pernah. Mungut satu buah pun? Tidak pernah. Ngambil satu pun? Tidak pernah. Loh kenapa? Karena perintah engkau kepada saya hanyalah satu, menjaga dan bukan untuk mencicipi. Qadhinya jatuh cinta dengan jawaban Mubarak. Dinikahkan dia dengan putrinya Qadhi, padahal putrinya terkenal cantik jelita dan banyak dilamar oleh para pangeran. Nikah Pak, air yang terjaga dari perut yang bersih, airnya kan bersih Pak. Ketemu dengan rahim yang taat sama Allah, air ketemu dengan rahim yang taat sama Allah, jadilah anak mereka namanya Abdullah bin Mubarak. Oh, jadi mendapatkan anak yang soleh itu jangan makan delima Ustaz. Itu kesimpulan yang salah ya. Maka itu yang pertama, jaga dari makanan haram. Ustaz sama, hati-hati Ustaz itu suka mengelola dana-dana umat itu. Kalau saya nyebutkan Ustaz termasuk saya. Kita sering dititipin, ini Ustaz untuk pondok, ini Ustaz untuk kemudian jamaahnya, ini Ustaz untuk ini. Kadang-kadang kita tidak perhatian, 1.000-2.000 masuk ke kantong kita. Kadang-kadang kata kita lalai, rusak akhirat kita gara-gara yang semacam itu. Maka pastikan makanan kita bersih. Yang kedua, saya singkatkan, bagaimana kalau mendapati anak yang soleh itu adalah yang kedua, yaitu adalah memastikan kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh itu ya harus soleh juga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Maka Masya Allah ya, banyak orang yang kemudian mengharapkan anaknya soleh tapi dia tidak pernah soleh. Dia tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya ketika di masjid. Masya Allah, pengennya anaknya ke masjid tapi bapaknya nggak ke masjid, mana bisa Pak? Kita bendanya anak kita itu adalah bayangannya. Dan banyak orang tua itu yang terkadang nggak pernah mau jadi solih, tapi anaknya pengennya solih. Tarjun najata walam tasluk masaliki. Kamu harapkan sesuatu yang keberhasilan, tapi kamu nggak pernah menempuh jalannya, nggak bisa kamu kayak gitu. Solihkan diri kita dulu. Makanya saya berkata sama anak-anak muda sebelum nikah, kalian kalau pengen nakal silahkan nakal, kalau susah dikasih tahu. Tapi kalau sudah nikah sudah. Karena kualitas air kalian itu tergantung ibadah kalian nanti. Kesolihan kalian itu mempengaruhi kualitas air kalian ketika kalian itu kemudian nanti menikah. Makanya maaf, solikan dulu. Kalau ingin anaknya ke masjidnya, kemudian datang ke masjid, tempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking kaki anak kita. Nah maaf Pak, lutut kita tidak pernah ketemu lutut anak kita ketika sholat Jumat kok. Bahkan saya pernah membaca, saya pernah dengar satu puisi yang saya dengarkan waktu saya SD, tapi tidak ngerti ya, sampai saya itu teringat sampai sekarang. Ada puisi yang memang betul-betul membuat saya teringat. Bapak, ayah dan ibuku, saya sudah bisa membaca bismillah, tapi bukan dari ayah, bukan dari ibu, tapi dari pengemis yang mengetok rumah kita membaca bismillah ketika akan makan di pinggir jalan. Ayah dan bunda, aku sudah bisa membaca hamdalah, tapi bukan dari ayah, bukan dari bunda, tapi dari tukang becak yang mengantarku ke sekolah, dan ketika menurunkan aku membaca alhamdulillah. Ayah dan bunda aku bisa membaca Masya Allah, dari bukan ayah, dari bukan bunda, tapi dari anak yang cacat tetapi selalu membaca Masya Allah ketika kemudian melihat atau mendapati sesuatu yang indah. Masya Allah.
Puisi itu teguran untuk kita, Pak. Kadang-kadang kita nggak pernah ngajarin anak kita bismillah, nggak pernah ngajarin anak kita mengucapkan hamdalah. Justru kemudian anak kita itu kita bebaskan untuk melakukan apa saja. Maka Masya Allah, itu yang menjadikan akhirnya kemudian ketika kita tidak soleh, susah untuk mendapatkan kriteria anak yang soleh dalam kehidupan kita. Solihkan diri kita, maka kemudian kita akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendekatkan anak kita kepada kesolihan. Makanya maaf ya, kalau di rumah itu istri saya itu sampai-sampai sudah ngomong dari dulu itu, Isbi, nanti kalau anak kita ini tolong ya jangan diajari Al-Fatihah. Terus kenapa? Biar saya yang ngajar. Saya minta tolong itu saja lah, saya ngajarin Al-Fatihah. Saya ingin punya amal dari anak saya. Abi kan belum ngajar di mana-mana. Banyak orang yang soalnya nggak berhijab jadi berhijab, itu amalannya Abi. Kalau saya, biarkan saya ngajarin anak-anak saya Al-Fatihah. Jadi maaf ya Pak, nanti kalau ketemu anak saya terus ada yang ngetes, ayo baca Al-Fatihah, itu bukan dari saya. Dan saya tidak berani menentang perintahnya istri saya. Karena laki-laki itu banyak yang jadi macan di luar, tapi kalau di rumah jadi kucing. Itu nggak apa-apa, ajarin aja. Akhirnya anak-anak saya bisa membaca Al-Fatihah dari ibunya. Tapi itu yang kita harus dapat, itu yang kedua. Bagaimana kemudian kita harus mensolihkan diri kita. Kesolihan diri kita sangat berkaitan dengan anak-anak kita. Said bin Musayyib Pak, itu menantunya Abu Hurairah Pak. Itu ketika sholat banyak sampai anaknya nanya, kok sholat sunnahmu banyak sih Bi? Diem dong. Bingung sholat itu untuk jadi kesolihan kamu nanti. Said bin Musayyib sholat sunnah banyak, ratusan kali dalam satu hari, sholat sunnah mutlak. Terus sampai anaknya bingung kok sholatnya nggak habis-habis Bi. Loh buat kamu. Karena kesolihan kita itu akan bermanfaat bagi anak kita Pak. Kalau kita membaca dalam kisah Al-Kahfi, ada orang tua itu anak yatim itu yang mendapatkan yang dijaga sama Nabi Khidir itu karena Abu Huma Sholih, itu bapaknya Sholih. Saya baca dalam tafsir itu, ternyata bapak ketujuhnya, nenek moyang ketujuhnya, anaknya jadi Sholih sampai dijaga Nabi Khidir itu kemudian hartanya. Karena pengaruh bapaknya itu nenek moyangnya yang ketujuh. Kesolihannya itu sampai kemudian impactnya itu pengaruhnya sampai keturunan yang ketujuh. Jadi bukan harta yang kemudian sampai 7 turunan, kesolihan itu sampai 7 turunan. Jadi kalau bapak mendapatkan ada teman bapak sukses dengan hartanya banyak, bilang sama hatinya dia, ya hatinya kita, kamu boleh menang bahwa harta itu kepada 7 keturunan, tapi saya akan mewariskan kesolihan saya kepada ke-7 keturunan. Yang bahaya itu apa? Sudah enggak bahagia dunia, taat juga enggak. Itu namanya miskin dunia, miskin akhirat. Dan itu yang kita pahami. Yang kedua, solihkan diri kita. Yang ketiga, tarbiyah Pak, kasih pendidikan Quran dan Sunnah pertama kali. Maaf ya, tanpa saya mengkritik apapun, pendidikan yang pertama kali harusnya itu Quran. Kalau kemudian Quran itu sudah tumbuh, Quran itu mukjizat terbesar dalam kehidupan manusia. Maka kalau kemudian anak kita sudah hidup bersama mukjizat, berarti dia akan dilindungi oleh Allah. Mukjizat terbesar itu apa sih? Quran Pak. Sosok iya. Kalau mukjizat Nabi Musa hilang bersama dengan wafatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan binatang hilang dengan wafatnya Nabi Sulaiman. Tapi kalau Quran walaupun sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, mukjizatnya sampai sekarang masih terasa Pak. Berapa banyak di antara kita yang suka nangis ketika dibacakan Quran oleh imam yang merdu suaranya, padahal kita tidak paham apa yang dibacakan. Kok tadi nangis? Iya. Imam paham artinya? Tidak paham. Itu mukjizat Quran. Makanya kemudian kaidahnya Quran itu satu, siapapun yang bersama Al-Quran itu mulia. Malaikat yang membawa Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Laki-laki yang diturunkan kepadanya Quran menjadi laki-laki yang paling mulia. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Bulan diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Siapapun yang bersama Quran itu mulia. Berarti pertama kali kalau kita didik anak itu Quran dulu. Silakan setelah Qurannya dia hafal, mau setelah itu belajar arsitek, insinyur, teknokrat, IT silahkan. Tapi dia paham fondasinya Quran. Kenapa? Quran itu akan melindunginya. Makanya pertama kali kalau kemudian saya banyak bicara dengan Ustadz Budi Azhari, salah satu Ustadz yang mungkin Bapak dan Ustadz juga sering kaji, sering simak kajiannya itu, beliau mengatakan pertama kali itu dadanya harus ada Quran dulu Ustadz, kata beliau. Saya mendengar penjelasan beliau itu tercengang dan terpukau. Memang pertama kali itu harusnya Quran. Karena kalau sudah di dadanya itu ada Quran, berarti mukjizat itu tumbuh di hatinya. Impact dan pengaruh dari mukjizat itu jangan kita kira namanya Quran kok.
Makanya anak kita ini kadang-kadang menghafalkan usul fikih kayak bapaknya kita gini-gini, usul fikih tidak paham-paham dia karena Quran tidak paham apa. Makanya kemudian ketika kita menghafalkan dan mempelajari ilmu yang lainnya kadang susah. Kenapa? Intinya ilmu belum kemudian kita kuasai, yaitu Quran. Makanya anak kita dari kecil pertama kali Quran dulu. Setelah itu mau belajar apapun silahkan Pak. Mau bahasa Inggris, IT tidak apa-apa, yang penting Quran dulu. Makanya Masya Allah sekarang itu yang kita lakukan adalah Quran. Jangan sampai orang tuanya itu lebih sedikit hafalannya daripada anaknya. Anaknya dimarahin. Anak Mbak sudah hafal belum? Belum. Lu 3 bulan anak Mbak ada hafal-hafal. Anaknya jawab, mendingan saya 3 bulan habis seumur hidup. Jangan sampai terjadi. Insya Allah yang di sini tidak ada, yang di sana. Tapi yang di sana pindah dari sini. Maka kemudian yang ketika Quran dulu, saya tentunya senang tadi. Wallahi saya senang kalau ada orang hafal Quran itu senang. Walaupun saya belum hafal 30 juz, tapi senang sama orang yang hafal Quran. Ya kayak misalkan kita boleh kagum sama seseorang dan boleh iri dengan kebaikan dan kelebihan orang. Ustaz Adi, hafalan Qurannya bagus. Orang yang dadanya ada Quran itu hidup, Pak. Makanya saya pernah mendengar satu syekh itu bercerita, ada seorang orang tua itu pengen hafalin Quran, umurnya 60 tahun. Kamu ngapain hafalin Quran? Udah 60 tahun. Orang itu berkata, Syekh, rumah yang tidak dibacain Quran itu rumah kuburan. Berarti kalau dada saya tidak ada Quran itu berarti saya dadanya kuburan. Berarti kalau nanti saya mati, dada kuburan ketemu dengan tanah kuburan, berarti 2 kuburan bersatu dalam diri saya. Masya Allah, saya tercengang, Pak. Ya, terus kamu pilihnya apa? Saya ingin menghafalkan Quran. Kamu sudah beruban rambutmu, umurmu fokus sitim, umurmu 60 tahun ini di Madinah terjadi. Ya apa-apa Syekh. Apa pesan Syekh kepada saya sebelum menghafalkan Quran? Berarti kan Syekh itu mengatakan, in tasbihillah yasbihka. Kalau niat Bapak benar pasti akan disampaikan niatnya. 3 tahun Pak hafal Quran, dan setelah 3 tahun itu beliau meninggal dunia, membawa mukjizat Quran bersama dengan tanah yang menghimpitnya ketika beliau dikuburkan. Maka yang ketiga Quran, yang keempat mengajari kitabullah dan sunnah, yang kelima kita berdoa. Tentunya yang juga kita harus pahami selain 5 perkara itu, suara adzan ini. Yang kita juga harus pahami tentang itu pula adalah, maaf Pak, hari ini juga kita harus betul-betul sensitif terhadap perkembangan zaman. Saya tuh ingin Pondok Nurul Huda itu bisa menjadi tempat yang nyaman, bukan hanya bagi yang sering ngaji, tapi yang jarang ngaji. Saya pengennya semacam itu. Karena sesungguhnya hari ini kita harus paham, anak muda hari ini itu Pak, ngikutin apa yang nyaman untuk mereka. Saya itu kadang-kadang mikir ya, kenapa ya kafe itu selalu membuka wifi gratis supaya anak mudanya nongkrong di sini. Ini saatnya masjid, saatnya kemudian pondok pesantren itu buka wifi gratis kadang-kadang, kalau memang ada biayanya. Nggak apa-apa baru nongkrong, minta password, tapi lama-lama mungkin nanti ketarik. Saatnya membuat generasi muda itu nyaman Pak. Dan saya harus menyampaikan, anak muda itu terbagi menjadi 3 ring Pak. Ring yang pertama, ring anak-anak yang jadi santri. Ring yang kedua, tidak jadi santri tapi ikut ngaji. Ring yang ketiga, tidak pernah ngaji Pak. Dan maaf, anak-anak muda yang tidak pernah ngaji, jangan dijadikan itu adalah musuh dakwah Pak. Itu adalah objek dakwah. Itu kesalahan saya 6 tahun lalu. Saya tuh kalau melihat ada orang nakal, geng motor, selalu mengatakan inilah musuh dakwah. Salah, itu objek dakwah. Kenapa mereka sampai kemudian kumpul di geng motor? Karena mereka mungkin tidak mendapatkan kenyamanan di masjid. Bukan karena masjidnya, tapi pengurus masjidnya tidak memberikan kenyamanan sama mereka. Kita harus mengalahkan tren Pak yang dibangun sama orang kafir. Karena orang kafir itu membangun tren supaya anak muda itu nyaman dengan segala macam penyimpangan mereka. Makanya Bapak lihat kenapa lambangnya orang homo, lesbian itu dibuat kayak kemudian pelangi. Karena memberikan efek itu indah, nyaman. Oh, orang itu kalau homo kayak pelangi, coba dikira kue lapis kali. Tapi ternyata itu ada simbolnya Pak. Di sini kita belajar. Jangan pernah melihat ada, kalau yang datang kayak di sini Pak, orang yang ngaji, anak biasa Pak. Tapi kalau yang mulai datang kita ini adalah geng motor, yang kemudian mungkin supporter bola yang tidak pernah kemudian sholat, kok sampai datang ke kajian itu ring 3 Pak. Dan kita ini banyak menyapa ring 1, ring 2, tapi tidak pernah nyapa ring yang 3. Padahal itu termasuk tantangan generasi milenial itu hari ini Pak. Maaf, masyarakat Indonesia ini dalam 10 tahun ke depan itu didominasi oleh generasi milenial lebih banyak daripada yang bukan generasi milenial. Generasi milenial itu apa? Yang lahirnya di atas tahun 2000. Kalau bapak-bapak kan lahir 60, 70.
Saya anak 90 kalau saya. Tapi kemudian kita itu harus membuat ini kebaikan. Nanti santri-santri yang tadi itu, tolong ya, para santri yang sebentar lagi jadi ustadz-ustadz muda ini. Nanti kalau melihat orang itu jangan lihat menjadi musuh dakwah. Itu objek dakwah. Karena bisa jadi dia hari ini ketika tidak mengambil kebenaran, itu bukan karena dia membenci kebenaran, tapi kita belum menyajikan kebenaran dengan cara yang bisa dipahami oleh dia. Dan itu tantangan kita semuanya, Pak. Anak-anak muda, Pak. Jadi kalau kita melihat ada anak muda, bayar, main, sesek dada kita, pengennya nempelin, Pak. Betul. Tapi ternyata mereka kayak gitu tuh karena gara-gara apa? Karena di masjid dia mungkin tidak mendapatkan kenyamanan. Dan itu tanggung jawab kita benar. Makanya saya itu pengennya nanti masjid ini masjid apa namanya? Nurul Huda. Buat wifi, Pak. Kasih tahu di luar, masjid Nurul Huda free wifi. Nanti geng motor datang ke sini, tidak apa-apa. Setelah itu kasih makanan, minuman. Nanti satu kali dia belum merasakan wifi, nanti kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali dia merasa nyaman, Pak. Hari ini kenapa terjadi gap antara yang ngaji dan tidak ngaji? Karena yang ngaji menganggap ini adalah musuh, ini ketika dia nggak musuh, dia tambah mengkristal dan akhirnya menjadikan orang yang ngaji itu musuh. Nah kalau keadaan ini berlarut-larut, nah sampai kapan? Nah itulah pentingnya para dai bukan hanya paham ilmu, tapi dia sensitif terhadap keadaan. Generasi muda itu paling sensitif, Pak. Dengar kata-kata yang sedikit memfonis dia langsung kabur dia. Dan itu tanggung jawab kita. Nah, bagaimana menjawab itu, Ustaz? Nah, itu harus dakwah, Pak. 3 hari 3 malam kita harus laksanakan. Dan sekarang sudah mau duhur, tentunya saya tidak patut kalau kemudian panjang lebar. Tapi setidaknya akhirnya kita paham ternyata memiliki banyak keturunan yang soleh itu jadi salah satu solusi besar dalam Islam. Kalaulah Palestina saja, banyaknya anak membuat orang Israel itu pusing memikirkan banyaknya anak yang dimiliki wanita Palestina. Apalagi kalau banyak anak dan itu adalah insya Allah soleh dan solehah, dan itu kewajiban bersama. Bapak sampai tidak peduli orang lain ketika dia melalaikan pendidikan anak, Bapak nggak pedulikan. Hati-hati loh, Pak. Ketika kita hanya fokus mendidik anak kita, tapi kita nggak pedulikan teman-teman kita bagaimana dia mendidik anaknya, kita cuek, bisa jadi anaknya nanti ketika dewasa yang menarik anak kita menuju kepada kerusakan tanpa kita sadari. Mari kita bangun bersama-sama, bapak-bapak aparatur negara, bapak-bapak pejabat yang ada di sini, kepala desa dan yang lainnya. Mari kita buat keadaan ini nyaman supaya kemudian kita itu mengerti kebenaran itu tidak pernah memberikan apapun kecuali adalah kebaikan. Dan semoga anak-anak muda yang hari ini belum pernah ngaji, mereka akhirnya ngaji disebabkan sensitivitas kita sebagai seorang dai ketika paham tentang dunia mereka. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Tadi beliau sudah bersiap-siap untuk berkata-kata. Mau iklan lagi, Ustaz? Tadi saya sempat tanya, itu Ustaz, Masya Allah ya, luar biasa advertising beliau, luar biasa pakai jas lengkap. Makanya saya tadi ini kelihatannya acara pernikahan gitu. Nanti kalau saya nikah, untuk datang ya, Ustaz. Tapi saya nggak tahu kapan nikah. Cukup satu saja, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Majelis ilmu itu nggak boleh panjang-panjang. Kata Fudhil bin Iyad, tidak kalau majelis fakana bi syaitan nasibur. Kalau majelis ilmu terlalu panjang itu banyak syaitannya. Yang asalnya khusyuk lama-lama ngantuk. Yang asalnya tidak pengen kencing, pura-pura pengen kencing walaupun di kamar mandi cuma beresin peci dan jilbabnya dua. Sebelum tambah banyak syaitan yang datang, kita cukupkan kajian kita. Senang ketemu dengan para asatidz. Maaf kalau ada kata-kata saya melukai hati, bukan bersifat menyahi segoro. Tapi saya hanya sharing untuk nasihatin diri saya sendiri dan menasihati semuanya. Semoga yang di sini bertemu di dunia, bertetangga di surga, dan semoga anak-anak dan kemudian santri-santri yang hari ini sudah jadi ustadz. Jadi ustadz itu kebanggaan, karena sesungguhnya jangan pernah malu. Saya sering dapati anak pondok itu malu menyebutkan alma maternya. Dari mana, Mas? SMA. Padahal dari pondok. Kelihatannya bangga kalau SMA dan tidak bangga kalau dari anak pondok. Jangan gitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Rahmat Allah, keimanan itulah yang lebih baik daripada semua harta. Kalau ditanya dari mana? Dari pesantren Nurul Huda. Mana itu? Purbalingga. Purbalingga itu mana? Kamu belum merasakan Indonesia kalau belum datang ke Purbalingga. Nah itu terlalu berlebihan. Kalau ini dapat
saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Biasanya ini saya dikasih teh hangat Pak kalau kajiannya gereja. Tapi tadi tidak ada teh hangat. Sudah ada. Memang sama orang mukmin itu harus berbaik sangka. Mungkin tehnya habis untuk menyajikan yang lain. Ya, nggak apa-apa. Teh juga nggak ada, air putih juga nggak ada. Semoga para ustadznya diampuni dosa-dosanya. Bercanda Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.